Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, berikut adalah pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2020-2021. Saya akan membahas dari soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 40. Soal nomor 21, perhatikan gambar organ reproduksi wanita. Fungsi dari bagian yang ditunjukkan huruf X adalah huruf X ini adalah menunjukkan ovarium, sedangkan yang Y ini menunjukkan serviks ya, mulut rahim. Nah, untuk X ini adalah ovarium ya, gambar ovarium. Ini fungsinya sebagai tempat pembentukan sel, telur, dan hormon. Oke, soal nomor 22. Roni telah mengembangbiakan pohon mangga, satu dengan cara mencangkok dan satu dengan menanam bijinya. Dari kedua cara penanaman tersebut yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya adalah, di sini ada dua cara perkembangbiakan, yaitu dengan generatif, yaitu dengan biji, sedangkan vegetatif, yaitu dengan cara mencangkok. Di sini vegetatifnya adalah vegetatif buatan. Nah, kalau ingin menghasilkan sifat yang sama, ini harus dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara mencangkok. Berarti di sini jawabannya kalau nggak yang kedua dan yang keempat. Tapi kita lihat dulu yang kedua dengan cara mencangkok, karena mencangkok lebih cepat berbuah sehingga hasilnya dapat segera dilihat. Ini tidak relevan ya jawabannya. Kemudian yang keempat, dengan cara mencangkok karena berasal dari bagian tubuh induknya sehingga sifatnya akan sama persis dengan induknya. Nah, ini baru jawabannya. Berikutnya soal nomor 23. Berikut ini yang merupakan organ kelamin pada tumbuhan adalah organ kelamin pada tumbuhan itu ada di dalam bunga, karena di dalam bunga itu terdapat benang sari dan putik. Baik, soal nomor 24. Jika mawar merah disilangkan dengan mawar putih menghasilkan merah muda, maka keturunan tersebut bersifat. Nah, di sini terlihat bahwa dua gen induknya itu sama-sama kuat, maka dinamakan sebagai sifat intermediate. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang dilakukan tanaman tersebut adalah, nah di sini terlihat tanamannya makin lama makin tinggi dan lama-lama dia akan berbunga. Nah, dengan demikian jawabannya adalah tumbuh dan berkembang. 26. Berikut ini yang merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi adalah, jaringan pengangkut pada tumbuhan tinggi ada dua, yaitu jaringan xilem atau pembuluh kayu dan jaringan phloem atau pembuluh tapis. Soal nomor 27. Perhatikan rantai makanan berikut. Untuk melengkapi rantai makanan tersebut, hewan yang menempati huruf X adalah, ini padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Jadi jawabannya adalah tikus. Soal nomor 28. Kegiatan berikut yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global adalah, nah pemanasan global itu adalah naiknya suhu rata-rata bumi ya. Nah, ini penyebabnya ada bisa pembakaran hutan, peternakan, pemakaian kendaraan bermotor yang berlebihan, ya, gas-gas dari CFC itu ya. Nah, di sini yang relevan jawabannya adalah pembakaran hutan dan peternakan. Soal 29. Berikut ini yang merupakan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah, nah supaya sehat maka jawabannya adalah dengan tidak merokok. Kalau berolahraga itu bagus, tapi kalau dilakukan di malam hari jadi tidak bagus. Duduk dekat perokok aktif ini malah akan menurunkan kesehatan ya. Saling bertukar masker apalagi. Jadi jawabannya 29A, yang tidak merokok. Berikut ini yang bukan organ ekskresi. Paru-paru ini termasuk ya. Hidung organ ekskresi atau bukan ya? Kulit organ ekskresi, mata bukan ya. Hidung juga bukan. Jawabannya itu
bisa mata atau hidung ya, pilih salah satu. Soal nomor 31. Dino jarang sekali makan sayuran, dia lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Dino mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami oleh Dino, dapat dipastikan bahwa Dino menderita konstipasi atau sembelit. Nomor 32. Organ yang tidak termasuk sistem pencernaan manusia adalah kerongkongan, termasuk tenggorokan nih. Tenggorokan ini adalah organ pernapasan. 33. Penyakit yang ditandai dengan darah sukar membeku adalah hemofilia. Hemofilia ya. 34. Partenogenesis adalah cara perkembangbiakan secara vegetatif yang terjadi pada lebah ratu. Fenomena partenogenesis pada lebah artinya adalah, yang betul adalah pembentukan individu baru tanpa proses pembuahan. Nah, ini jawabannya. Nomor 35. Berikut ini yang merupakan cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami kecuali. Nah, ini cangkok ya. Cangkok itu vegetatif buatan. 36. Perhatikan ciri bioteknologi berikut. A. 1. Ya, menggunakan alat-alat canggih. 2. Proses pembentukannya belum steril. 3. Biaya proses pembuatannya murah. 4. Produk yang dihasilkan lebih berkualitas. 5. Produk yang dihasilkan dalam jumlah sedikit. 6. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara penyisipan gen. Yang ditanyakan ciri bioteknologi modern. Nah, kalau modern itu berarti 1. Menggunakan alat-alat canggih. Kemudian 3. Biaya produksinya 1. Nah ini 4. Produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Dan ini 6. 146 berarti ini jawabannya. Soal nomor 37. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas tinggi. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pembuatan tempe. Ini jadi solusinya adalah dengan bioteknologi modern ya. Kalau tempe ini bioteknologi konvensional, karena yang kecuali berarti yang ini. Yang 3 ini adalah solusinya ya. Solusi ketika jumlah kebutuhan semakin meningkat. Ini harus menggunakan bioteknologi modern, karena kecuali berarti yang bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tempe. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Organisme transgenik yang dilepas ke alam bisa merusak keseimbangan. 2. Organisme transgenik harganya sulit dijangkau. 3. Organisme yang jarang terserang penyakit adalah hasil transgenik. 4. Berkurangnya spesies tertentu karena adanya organisme transgenik. 5. Timbulnya hak paten atas hasil transgenik. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan dampak bioteknologi bagi lingkungan. Jadi kata kuncinya lingkungan, berarti ya kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Organisme transgenik yang dilepas ke alam bisa merusak keseimbangan. Dan yang keempat, berkurangnya spesies tertentu karena adanya organisme transgenik. Soal nomor 39. Jasad manusia dan hewan bila dikubur lama-kelamaan menjadi tanah. Hal ini karena adanya pengurai di dalam tanah. Soal nomor 40. Perilaku bijaksana dalam menghemat energi untuk siswa adalah supaya hemat energi. Jika berangkat ke sekolah lebih pagi untuk menghindari kemacetan, menggunakan lampu belajar dari neon 100 watt. Wah, ini terang banget. Menggunakan air dengan shower dan keran otomatis, menyetrika baju dulu setiap kali mau berangkat ke sekolah. Ini jawaban yang tepat untuk menghemat energi adalah yang pertama. Ya, jadi kalau berangkatnya lebih pagi itu akan menghindari kemacetan sehingga akan lebih hemat bahan bakarnya. Nah, demikian pembahasan mengenai soal-soalnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.